Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 19 November 2022 dalam Pekan Biasa ke-33 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertumurwani, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Engkau memberikan hari baru bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Kami akan mendengarkan sabda-Mu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar hidup kami lebih terarah kepadamu. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu bab 11 ayat 4 sampai dengan 12. Aku Yohanes mendengar suatu suara yang berkata, "Lihatlah kedua saksiku ini. Mereka itulah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian." Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali dikehendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan, serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersukacita atas kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tetapi 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, sehingga mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu akan mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan, gunung batuku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan kambu 10 tali, aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Alleluia, alleluia, alleluia. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawin oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu?
Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam hal kebangkitan, kami saksinya. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita karena hari ini dan selamanya. Kebangkitan Kristus meneguhkan dan menguatkan iman kita. Menjadi saksi dan mewartakan kabar sukacita akan kebangkitan Kristus menjadi tantangan hidup kita. Perjalanan hidup dunia ini menjadi semacam persiapan bagi penggenapan Allah di kehidupan yang akan datang, yaitu persatuan kasih dengan Allah. Kalau kita benar-benar ingin masuk surga, harus tercermin dari keputusan kita ketika dihadapkan pada pilihan, mau ikut dunia atau mau taat dan setia kepada kehendak Allah. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tentang kisah dua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan alam semesta. Mereka menjadi saksi Allah dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian di dunia. Tetapi setelah menyelesaikan tugas menjaga alam semesta, mereka akan diserang dan dibunuh oleh binatang yang muncul dari jurang maut dan orang-orang dari segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi dalam 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah dan membangkitkan mereka, sehingga membuat semua orang yang melihat menjadi sangat takut. Terlebih lagi ada suara yang nyaring dari surga, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Dan pada ayat 13 bacaan ini, terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota rubuh. 7.000 orang mati karena gempa bumi dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah di surga. Injil hari ini memaparkan tentang penjelasan Yesus, bagaimana kehidupan mereka yang bangkit dan hidup bahagia di surga. Yesus menjelaskan hal ini
di hadapan beberapa ahli Taurat untuk menjawab pertanyaan orang-orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Jawaban Yesus telah memberikan pencerahan dan membukakan pintu iman mereka bahwa tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak berduri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Untuk makna perkawinan di dunia ini memang tidak sama dengan makna perkawinan menurut Tuhan, yang memiliki dimensi gambaran kasih Allah kepada umatnya. Firman Tuhan mengajarkan agar suami mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi gerejanya, dan istri mengasihi suaminya, seperti gereja mengasihi Kristus. Dengan mengikuti teladan kasih yang total antara Kristus dan gereja, suami dan istri mengambil bagian dalam kasih Allah. Dengan demikian mereka saling menguduskan dan mempersiapkan diri bagi penggenapan kasih Allah itu di surga. Jadi pikiran kaum Saduki memang tidak sejalan dengan pikiran Allah. Mereka tidak percaya bahwa jiwa manusia itu kekal dan akan menikmati persatuan kasih yang sempurna dengan Allah jika ia taat dan setia kepada Allah. Di surga kehidupan kita seperti malaikat, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah yang sudah dibangkitkan. Di surga banyak jumlah malaikat-malaikat, tidak menjadi lebih banyak melalui kelahiran, melainkan mereka telah ada sejak penciptaan. Menjadi seperti malaikat di surga bukan berarti suami istri tidak saling mengenali dan mengasihi. Yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa kasih mereka akan menjadi sempurna di dalam Allah, sebab segalanya sempurna di surga. Kebahagiaan mereka tidak lagi diperoleh dari hubungan perkawinan, melainkan dari Allah sendiri yang meraja di dalam semua ciptaannya. Mengakhiri renungan pagi ini, doa Rasul Paulus dapat meneguhkan kita untuk selalu memilih taat dan setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas sabdamu pagi hari ini. Sertailah hidup kami dengan rahmat-Mu, supaya kami selalu taat dan setia terhadap kehendak-Mu. Dan teguhkanlah iman kami akan kebangkitan Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.